Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Dita Pratama Sidora Putra dari 10 TP5. Saya Naraya Kristani Bowo dari 10 TP5. Saya Farah Santia dari 10 TP5. Saya Stefanus Bintang Pamungkas dari 10 TP5. Nah, video ini tentang kunjungan kami kelompok 4 dari SMK MKL di Museum Sangiran. Video ini berkaitan dengan tempat Museum Sangiran yang menyimpan ribuan artefak dan fosil penting tentang evolusi manusia. Video ini kami buat sebagai sarana edukasi dan untuk menambah wawasan tentang sejarah. Ini bukanlah dokumenter resmi dari Museum Sangiran. Sebelum itu kita jeda, lalu kita lanjut di dalamnya. Makasih. Ini buatan Karanganyar. Sangiran nomor 17 ini tengkoraknya most famous complete skull. Jadi terlengkap se-Asia. Tengkorak kepalanya ini utuh. Hanya ada 2 di dunia tengkorak yang utuh. Satu di Afrika, satu di Sangiran nomor 17 ini. Tapi sayang di Afrika itu umurnya lebih muda. Jadi temuan tengkorak yang utuh, ahli bisa membuat bentuk rupa wajah Homo erectusnya. Inilah Sangiran yang menjawab dunia. Yuk kita lanjutkan. Ini S17, replika untuk S17. Pakaian bahkan belum berbahasa. Sangat sulit mereka komunikasi karena mereka pita suara mereka berada di belakang. Jadi sangat sulit komunikasi. Kita bisa bersuara kan pita suara kita berada di depan. Jika ada udara yang menekan keluar masuk, kita bisa mengeluarkan suara dan kita bisa mengenal bahasa. Sangat mudah. Oke teman-teman, saya sedang berada di depan dari gambar Charles Darwin. Apa kalian tahu siapa Charles Darwin? Charles Darwin adalah penemu buku asal-usul spesies karena seleksi alam yang ditemukannya di Amerika, yang dibuatnya di Amerika pada tahun 1859. Oke teman-teman, saya sedang berada di depan perpilahan dari Ring of Fire. Kalian tahu nggak kenapa Indonesia itu sering terjadi bencana alam? Salah satunya karena ini, Indonesia berada di The Ring of Fire, di mana Indonesia itu diapit banyak sekali gunung vulkano atau gunung berapi yang membuatnya sering terjadi bencana alam seperti letusan gunung berapi yang mengakibatkan gempa. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan kenapa Homo erectus itu punah. Alasannya para ahli menduga karena perubahan lingkungan tidak menentu, akhirnya para Homo erectus itu tidak mampu untuk beradaptasi pada lingkungannya yang mengakibatkan kepunahan, atau dia tidak bisa maju lagi ke evolusi selanjutnya. Oke teman-teman, saya sedang berada di depan replika bagaimana cara manusia praksara berburu. Seperti inilah kira-kira tampilannya. Jadi mereka biasanya dari replika ini mereka berburu sebuah rusa. Di sini bisa dilihat sendiri. Mereka menggunakan sebuah kayu seperti ini. Mungkin ini kalau dahulu diruncingkan terlebih dahulu agar bisa melukai sebuah hewan. Mungkin segitu saja untuk penjelasan bagaimana cara manusia zaman dulu bertahan hidup. Halo teman-teman, di belakang saya sekarang ada Wajak Man. Wajak Man adalah salah satu perdebatan dalam evolusi manusia. Ia pada awalnya dianggap adalah sebuah Homo erectus yang telah berevolusi menjadi seorang Homo sapien. Diperkirakan Wajak Man hidup sekitar 40.000 sampai 50.000 tahun lalu. Oke teman-teman, di belakang saya ada Mansia Hobbit atau disebut Mansia flores. Mereka adalah satu spesies yang terkena virus pengerdilan. Salah satu penyebabnya dialami oleh stunting, lalu microvirus. Ini adalah salah satu replika yang paling nyata karena bulu-bulu dari replika ini ditempel satu persatu dengan jarum. Oke teman-teman, mungkin perjalanan dengan saya cukup sekian. Kita akan lanjut ke perjalanan berikutnya. Oke teman-teman, perjalanan kali ini saya lanjutkan dengan saya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang alat bantu yang digunakan oleh orang zaman dulu. Kita bicara sekarang. Ya, yang pertama ada alat penusuk. Alat penusuk ini berguna untuk berburu karena
tingkatnya sangat lanjut yang ada di pojokannya. Lalu kedua ada spatula. Spatula ini bentuknya pipih dan lebar, dipakai untuk mengupas atau mengolah makanan. Dan yang ketiga ada alat serpi. Alat serpi ini itu pecahan batu kecil tapi tajam, dipakai buat memotong atau menguliti. Jadi kalau misal hewan habis diburu, cara di sini ada alat serpi. Alat serpi ini digunakan untuk menguliti. Jadi biasanya orang zaman dulu semisal habis buru hewan, kalau mau menguliti menggunakan alat serpi karena ini bendanya sangat tajam. Dan yang keempat ada bola batu. Bola batu ini bentuknya bulat, dipakai untuk melempar hewan atau melindungi diri. Jadi kalau hewan mau diburu, misal jarak jauh kan bisa dilempar pakai bola batu ini. Oke, segitu saja dari penjelasan saya. Terima kasih. Ini Bu tepangaken kula Naraya saking SMK Mikael. Asmine Bu sinten? Nama saya Raida, saya pemandu lokal di sini. Kula badhe tanglet babakan museum Sangiran. Pertanyaan nomor setunggal, kados pundi cara arkeolog sumerep jenis fosil ingkang wonten ing museum Sangiran? Jadi pertama kali ahli itu survei ke berbagai tempat mencari tanah yang banyak kandungan fosilnya. Dari segi tanah yang mengandung mineral dan juga di lokasi itu ditemukan serpihan fosil. Nah, disitulah para ahli arkeologi akan mencari. Kemudian setelah menemukan fosil, kemudian langsung dibawa ke laboratorium untuk identifikasi dan juga konservasi fosil dalam bentuk penelitian untuk pembersihan dalam metode kering dan juga basah. Setelah metode pembersihan baru dilakukan identifikasi, ini fosil apa, usianya berapa, famili apa, kemudian ditemukan di formasi apa, umurnya berapa. Pertanyaan nomor kali Ibu. Ya. Punapa pamanggihan fosil pertami wonten ing museum Sangiran? Temuan pertama kali di situs Sangiran itu dari peneliti dari Belanda, GHR von Koningswald. Itu temuan pertama tahun 1934 berupa alat batu serpih. Beliau mengeklaim kalau Sangiran adalah flex industri, yang ditemukan pertama kali. Alat batu itu punya opini bahwa di mana ada ditemukan budayanya berarti ada jejak manusianya. Dari situlah punya pendapat bahwa ada kehidupan manusia di Sangiran. Sami-sami. Dari perjalanan Sangiran tadi saya dan kelompok saya bisa belajar banyak tentang bagaimana cara manusia purba bertahan hidup, lalu bagaimana cara manusia purba berevolusi. Setelah itu kami juga dilihatkan bagaimana awal terbentuknya dari Sangiran, dari sejarah awalnya, bagaimana cara manusia bertahan hidup di Sangiran dulu, bagaimana bentuk-bentuk hewan dulu pas di zaman purba. Mungkin itu saja sih kesimpulan yang bisa saya ambil dari study tour ke Sangiran kemarin. Nah, teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini untuk mendapatkan konten seru dan edukasi lainnya. Nah, jangan lupa ini teman-teman untuk berkunjung ke Museum Sangiran, karena Museum Sangiran ini mengedukasi kita untuk menjelajahi dunia purba, ya manusia, teknologi manusia zaman dulu lah ya. Jangan lupa untuk ke Museum Sangiran. Oke? See you. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini untuk mendapatkan konten seru dan mengedukasi lainnya. Jangan lupa. Saya sekarang sedang berada di depan. Aku lanjut. Kalian mau tahu nggak kenapa Homo erectus itu punah? Para ahli itu menduga Homo erectus punah karena mereka tidak mampu bertahan hidup dengan kondisi lingkungannya. Artinya dia tidak mau beradaptasi dengan kondisi lingkungannya sehingga mengakibatkan mengalami kepunahan. Oke teman-teman, perjalanan kali ini lanjutkan dengan saya. Juga saya ada manusia hobi atau bukan manusia Flores. Ini adalah salah satu spesies yang mengalami pengerdilan. Alasannya pun tidak diketahui. Salah satu alasannya adalah stunting dan juga terkena mikrovirus.
Tak men. Iya toh. Terus itu Aku kan juga. Aku kan